Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga. Dan seperti biasa ya, masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, pada video kali ini kita akan ngebahas cara dapetin penghasilan tambahan yang cukup lumayan dari internet dengan cara yang terbilang cukup simpel tentunya. Dan juga nggak harus ngeluarin modal sama sekali. Nah, jadi sederhananya modal yang kita perlukan di sini cukup kamera HP kita aja. Yang dimana nantinya si kamera HP kita tersebut akan kita jadikan alat utama kita untuk mencari passive income dari internet. Nah, langsung aja ya, buat kalian yang mungkin penasaran gimana sih caranya untuk bisa menghasilkan uang dari internet cuma dengan menggunakan kamera HP kita aja, yuk simak terus video ini ya. Nah, jadi di sini pertama-tama yang perlu kalian lakukan adalah masuk ke situs yang bernama shutterstock.com ya, teman-teman. Nah, situsnya tuh kurang lebih kayak gini. Nah, buat kalian yang mungkin bertanya-tanya, situs shutterstock.com ini tuh apa, Bang? Nah, jadi situs yang bernama shutterstock.com ini adalah salah satu situs microstock yang beberapa tahun terakhir ini atau beberapa tahun belakangan ini sering banget digunain atau dipakai sama kebanyakan para warganet untuk melakukan transaksi penjualan baik itu foto, video maupun vektor. Gitu ya teman-teman. Jadi sederhananya melalui situs Shutterstock ini kalian bisa memanfaatkan hasil jepretan kamera HP kalian untuk kemudian kalian jual melalui situs yang bernama Shutterstock ini. Nah, untuk situs Shutterstock ini sendiri sebenarnya udah cukup banyak yang bahas ya teman-teman, karena situs Shutterstock ini 2 tahun atau 3 tahun ke belakang emang sempat hype banget dan udah banyak orang yang berhasil mendapatkan penghasilan tambahan dari Shutterstock ini cuma dengan melakukan penjualan beberapa hasil jepretan dari foto yang udah dihasilkan menggunakan jepretan HP kamera beberapa orang yang udah tergabung di sini. Nah, cuma kemarin-kemarin tuh ada beberapa yang komen di salah satu kolom komentar gua yang minta dibuatin lagi tutorial cara mendaftar ataupun cara melakukan penjualan yang efektif di Shutterstock supaya si hasil gambar kita ini bisa laku lebih cepat. Nah, dan nggak sampai di situ aja, kemarin juga ada beberapa yang nanyain ke gua, Bang, kenapa sih kalau misalkan sekarang kita daftar ke Shutterstock ini kok susah banget gitu, kok nggak bisa? Bahkan ketika kita mau daftar kok sekarang kalau mau ke Shutterstock nih harus bayar dulu, harus join member dulu, atau harus daftar kartu kredit dulu. Nah, sebenarnya ya untuk bisa join ataupun untuk bisa daftar di Shutterstock ini tuh 100% gratis ya teman-teman. Nah, cuma ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Jadi situs Shutterstock ini tuh dibagi dua jenis ya teman-teman. Yang dimana seperti yang kalian lihat di sini, situs shutterstock.com yang ini adalah situs shutterstock.com yang biasanya dipergunakan sama pembeli untuk membeli beberapa foto yang udah dipajang di sini. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen daftar sebagai kontributor ataupun pengen daftar sebagai penjual di Shutterstock ini untuk menjual foto kalian melalui situs shutterstock.com ini, itu tentu aja nggak akan bisa, karena seperti yang gue bilang tadi, situs shutterstock.com yang ada di sini yang tampilannya kayak gini, ini tuh hanya dikhususkan buat mereka yang tujuannya tuh pengen membeli foto di sini gitu ya teman-teman. Jadi untuk bayarnya. Jadi itulah mengapa kalau misalkan kalian daftar melalui situs shutterstock.com yang ini, itu biasanya kalian akan diminta untuk daftar kartu kredit dan sebagainya, karena kalian itu dianggapnya sebagai pembeli yang memang pengen membeli foto ataupun karya-karya yang udah ditampilkan di sini gitu teman-teman. Nah, jadi di sini pertanyaan selanjutnya, kalau buat kalian yang mungkin pengen jadi kontributor dan ingin menjual hasil karya kalian seperti jepretan foto hasil kamera HP kalian, itu kita daftarnya harus lewat mana, Bang? Nah, jadi buat kalian yang mungkin pengen join sebagai kontributor atau pengen daftar dengan tujuan untuk menjual hasil karya kalian, itu kalian bisa mengakses situs Shutterstock yang satu lagi yang namanya tuh kayak gini, submit.shutterstock.com. Nah, kayak gini ya. Nah, kalau misalkan untuk pembeli itu shutterstock.com doang, tapi kalau misalkan buat kalian yang pengen jadi kontributornya, itu kalian bisa masuk ke situs yang satu lagi yang dikhususkan untuk kontributornya, yaitu submit.shutterstock.com yang kayak gini. Nah, ya teman-teman, jadi ini bedanya. Jadi buat kalian yang pengen ngejual foto kalian dan dapetin cuan dari foto kalian, kalian joinnya dari sini nih, bukan yang dari sini gitu teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah masuk ke sini, di sini kalian tinggal daftar aja seperti biasa dengan cara klik tombol sign up yang ada di sini ataupun tombol get started yang ada di sini. Nah, kemudian habis itu setelah kalian klik sign up, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini yang dimana nanti di sini kalian akan diminta untuk mengisi data diri kalian, kayak misalkan full name, display name, alamat email, dan password kalian. Nah, untuk full name ini perlu kalian perhatikan ya, kalau di Shutterstock untuk full name ini kalian wajib mengisi nama asli kalian yang sesuai dengan ID ataupun KTP kalian masing-masing gitu ya, nggak boleh berbeda. Misalkan ini ya, gue isi nama aslinya Junet Sinaga contoh. Kemudian habis itu di kolom display name yang ada di sini, ini barulah kalian bisa ngisi nama alias ataupun nama panggilan kalian yang nggak resmi gitu ya. Nah, ini ya bukan nama resmi, ini boleh kalian isi di sini. Misalkan ini Junet ya, gue isi Junet 89 misalkan. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya di sini kalian tinggal masukin
masukin atau tinggal daftarin alamat email kalian yang pengen kalian pergunakan untuk mendaftar di Shutterstock ini. Misalkan gue pergunakan alamat email gue yang ini, lalu kemudian habis itu di sini kalian tinggal bikin password kalian yang nantinya bisa kalian pergunakan untuk login. Nah, kemudian habis itu kalau udah di sini kalian tinggal checklist ini, kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik next aja. Nah, kemudian habis itu setelah kalian klik next, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal konfirmasi email verifikasi yang udah dikirimkan si Shutterstock ini ke alamat email kalian yang udah kalian daftarin tadinya di sini. Nah, misalkan ini ya, gua masuk ke alamat email gua, terus habis itu di sini kita tinggal cek email dari si Shutterstock-nya. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kita udah nemu emailnya, ini kita tinggal buka aja. Lalu kemudian habis itu di sini kita tinggal klik di sini ya. Please click here to verify your email untuk mengkonfirmasi verifikasi akun Shutterstock kita. Nah, dan kemudian habis itu selesai ya. Di sini setelah kita klik nanti akan ada muncul tulisan kayak gini, thanks your email has been verified. Dan kemudian habis itu di sini langkah selanjutnya kita tinggal klik next aja. Nah, dan kemudian habis itu setelah kalian klik next nanti akan ada muncul tampilan kayak gini, yang dimana nanti di sini kalian akan diminta untuk melengkapi profil kalian, kayak misalkan asal negara, alamat, dan lain-lain. Ini gue contohin ya, untuk country, negara kita isi Indonesia. Kemudian habis itu di kolom alamat ini kalian tinggal isikan alamat tempat tinggal kalian yang sesuai dengan KTP ataupun identitas kalian. Misalkan ini ya, Jalan Kenangan nomor 159. Nah, kemudian habis itu di sini kan ada address line 2 nih. Ini nggak perlu kalian isi ya. Untuk kolom yang kedua ini perlu kalian isi kalau misalkan tulisan yang di atas ini nggak muat, baru sisanya kalian boleh taruh ke bawah. Tapi kalau misalkan ini di atas masih muat, yang bawah ini kosongin aja. Kemudian habis itu di bawahnya ini di kolom kota kalian tinggal isi kota tempat tinggal kalian. Misalkan ini gue isi Jakarta, lalu kemudian habis itu ini kalian tinggal isi kode pos kalian. Misalkan ini gue isi ya kode posnya. Kemudian habis itu di sini untuk provinsinya, misalkan ini kalian isi DKI Jakarta. Kemudian habis itu kalau udah di sini langkah selanjutnya kalian tinggal isikan nomor HP kalian. Nah, kalau udah di sini kalian tinggal checklist yang ini. Kalau belum ke checklist dan habis itu di sini kalian tinggal klik next lagi. Nah, dan kemudian habis itu udah beres ya. Di sini nanti akan ada muncul tulisan welcome to the community. We can wait to see your best work. Jadi seperti yang kalian lihat, untuk daftar kontributor di Shutterstock nih cuma gini doang gitu. Simple. Nggak perlu bayar, nggak perlu daftarin kartu kredit. Cukup ngeklik doang. Kemudian lengkapi data diri, masukin email, verifikasi email, dan udah. Habis itu di sini kalian tinggal mengupload foto yang pengen kalian jual di Shutterstock ini. Jadi gitu ya teman-teman, seperti yang kalian lihat di sini caranya tuh benar-benar simple dan 100% gratis, nggak memerlukan biaya sama sekali. Nah, kemudian habis itu kalau udah muncul tampilan kayak gini, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal upload aja foto kalian yang pengen kalian jual di Shutterstock ini. Nah, untuk cara nge-uploadnya ataupun untuk cara ngejualnya, ini kalian tinggal klik upload aja di sini. Nah, nanti akan ada muncul tampilan kayak gini, yang dimana nanti di sini akan ada beberapa peraturan yang perlu kalian perhatikan ketika kalian pengen mengupload hasil karya kalian, baik itu video, vektor, ataupun foto di si Shutterstock ini. Kayak misalkan, kalau misalkan kalian mau upload suatu foto, di sini kalian harus perhatikan beberapa aspek dari foto kalian tersebut. Kayak misalkan fokusnya, exposure-nya, pixelation-nya, kemudian trademarks-nya atau hak ciptanya. Nah, untuk bisa ngelihat detailnya ini, di sini nanti kalian tinggal klik aja di masing-masing link yang udah disediakan di sini. Nanti di sini akan ada beberapa detail aturan yang ngebahas mengenai fokus foto yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian memutuskan untuk mengupload foto kalian. Kayak misalkan ya, di sini nanti akan ada beberapa contoh yang berhubungan dengan fokus foto yang wajib kalian perhatikan. Kayak misalkan ini ya, ini ada foto tentang gagang kunci atau tentang lubang kunci atau gagang pintu lah ya. Nah, yang dimana di sini kalau misalkan ini si fotonya kalian temanya tentang gagang kunci, maka si gagang kuncinya ini harus fokus, gak boleh ngeblur kayak gini nih. Jadi kalau ketika diperbesar ini kan gagang kuncinya masih agak ngeblur. Nah, yang kayak gini nggak boleh. Kemudian habis itu kalau misalkan kalian pengen ngupload temanya adalah foto binatang, foto anjing, maka si foto anjingnya atau si foto binatangnya harus fokus di bagian mukanya, jangan hanya fokus di bagian badannya doang. Nah, ini kan kayak misalkan kalian ngambil foto, ini si pemotretnya lebih fokus ke area body yang sini nih, detailnya lebih ke sini, tapi ke area muka begitu diperbesar nggak begitu jelas di bagian mata gitu. Nah, di sini kalian perlu perhatikan beberapa aspek yang berhubungan dengan fokus tersebut gitu ya teman-teman. Nah, kemudian habis itu selain dari fokus, di sini juga ada beberapa aturan yang berhubungan tentang pixelation, exposure, trademark, dan lain-lain yang nantinya bisa kalian lihat aja di sini apa-apa aja yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian memutuskan untuk upload karya foto hasil jepretan HP kalian gitu ya, supaya si foto tersebut nantinya nggak ditolak gitu ya teman-teman. Ini nanti kalian bisa baca-baca aja, karena kalau misalkan gua bahas satu persatu ini nanti durasinya bisa jadi panjang banget. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian udah baca-baca nih semuanya dan udah paham betul dengan aturan mainnya si Shutterstock ini, foto-foto apa aja yang boleh diupload dan yang nggak boleh diupload, maka langkah selanjutnya di
sini kalian tinggal klik got it aja atau klik mengerti. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal upload si foto kalian yang pengen kalian jual di si Shutterstock ini. Nah, untuk cara uploadnya di sini kalian tinggal klik aja di select multiple files yang ada di sini. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal pilih foto mana yang pengen kalian upload. Misalkan gue pengen upload foto harimau putih yang kemarin sempet gue ambil nih ya di salah satu kebun binatang. Ini gue upload. Oh ya, untuk upload foto ataupun buat kalian yang mungkin pengen ngejual foto di sini, alangkah lebih baik sih kalau misalkan kalian ngejualnya itu sekaligus banyak gitu. Jadi jangan satu-satu kayak gue gini. Ini gue kebetulan karena cuma buat sekedar contoh aja ya. Kalau misalkan kalian pengen jual, itu lebih baik kalian bikinnya misalkan foto si macannya ini jangan cuma satu, misalkan bikin 5 atau 10 gitu dari berbagai macam angle yang berbeda gitu ya teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah selesai upload karya kalian, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal klik tombol next aja yang ada di sini. Nah, kemudian habis itu setelah kalian klik tombol next, nanti akan ada muncul tampilan kayak gini yang dimana nanti di sini kalian akan diminta untuk mengisi detail ataupun metadata yang diperlukan untuk mempermudah penjualan foto kalian gitu ya teman-teman. Nah, untuk melanjutkan langkah ini di sini kalian tinggal klik start adding detail. Nah, kemudian setelah kalian klik start adding detail, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal klik di foto yang pengen kalian jual. Nah, kemudian habis itu setelah kalian klik, maka nanti akan ada kolom keyword yang dimana di kolom keyword ini kalian wajib mengisi detail keyword dari foto yang pengen kalian jual gitu ya teman-teman. Nah, jadi perlu kalian perhatikan ya, di Shutterstock ini untuk penggunaan metadata ataupun keyword dari sebuah foto ataupun video itu tuh sangat penting banget ya teman-teman untuk mempermudah terjualnya si karya kalian gitu ya. Jadi sederhananya nih, sekalipun si karya kalian ini misalkan bagus banget, si fotonya keren banget, detailnya dapet, pencahayaannya bagus dan bener-bener oke banget lah, angle-nya juga bagus, tapi kalau misalkan keyword yang kalian masukin ini nggak tepat dan nggak sesuai dengan si foto tersebut, maka si foto tersebut juga bakalan sulit ditemukan sama si buyer ataupun pembeli yang nantinya menyebabkan si foto kalian ini akhirnya cuma jadi pajangan tersembunyi doang di Shutterstock gitu ya teman-teman. Jadi di sini untuk penyetingan metadata atau pembuatan keyword itu wajib dan sangat penting banget. Nah, kemudian pertanyaannya gimana caranya supaya kita bisa menentukan keyword yang tepat ataupun membuat keyword yang tepat untuk si hasil foto yang pengen kita jual supaya si foto tersebut lebih gampang ditemukan dan lebih cepat terjualnya. Nah, jadi untuk bisa menentukan keywordnya, di sini kalian bisa menggunakan tools dari website yang bernama imstock.com ya. Nah, yang kayak gini, imstalker.com. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah masuk ke si imstalker.com, di sini kalian tinggal klik aja imstalker keyworder yang ada di sini. Kemudian habis itu nanti di sini kalian tinggal cari aja keyword yang berhubungan dengan foto kalian. Misalkan di sini kan gua uploadnya harimau putih. Jadi di sini gua akan cari white tiger misalkan, white tiger. Kemudian gua klik enter. Nah, setelah gua klik foto white tiger, maka nanti di sini akan ada muncul beberapa foto-foto white tiger yang udah tersebar di Google yang udah memiliki peringkat tinggi dalam ranking si pencarian Google Image. Nah, kemudian habis itu nanti di sini kalian tinggal pilih atau tinggal klik aja di salah satu foto yang si fotonya ini temanya sama dengan foto kalian. Misalkan gua kan ini harimau putih ya. Nah, ini hampir sama fotonya kayak yang ini nih si harimau putihnya. Jadi gua akan klik yang ini. Kemudian habis itu setelah gua klik yang ini, maka nanti di bawahnya ini akan ada muncul berbagai macam keyword yang nantinya bisa kalian pergunakan dan kalian copy untuk menunjang keyword dari si karya kalian yang ada di Shutterstock ini. Nah, untuk cara copy-nya sendiri ini tuh cukup simple. Di sini nanti kalian bisa pilih kata kunci ataupun keyword yang menurut kalian sesuai dengan si foto kalian. Kayak misalkan ini ya. Ini ada stripe ini strip belang-belang gitu. Kemudian habis itu di sini ada mammal, ini ada powerful. Oh ya, perlu kalian perhatikan juga di sini sebelum kalian memilih si kata kuncinya di sini untuk kalian jadikan sebagai kata kunci foto di Shutterstock kalian. Ini kan setiap kalian lihat kata kunci ini ada ranknya nih. Nih, ini ranknya 96 nih. Kemudian yang ini ranknya 88. Kemudian yang ini ranknya 97. Usahakan kalian memilih kata kunci ini berdasarkan peringkat ranking yang paling tinggi yang tentunya sesuai juga dengan kategori dari foto kalian gitu ya. Kayak misalkan ini predator rankingnya 92, terus ini strength 95, ini tiger, wildlife gua pilih ini strong, kemudian gua pilih ini danger, ini animal rankingnya 31 tapi nggak apa-apa gua ambil karena sesuai dengan kategori foto gua. Kemudian habis itu di sini gua pilih hunter, ini gua pilih fill ya yang rankingnya bagus-bagus, dan ini ada white tiger gua masukin. Kemudian habis itu di sini gua pilih ice, kemudian isolated, portrait, white, wild. Nah, udah ya, ini gua pilih kurang lebih udah berapa nih, baru 20-an. Di sini gua mungkin akan coba cari sekitar 20 lagi kali ya supaya si kata kuncinya ini kekumpul sampai 40 kata kunci. Kan ini ya, gua pilih natural face. Oke, kurang lebih segini ya. Jadi untuk kata kuncinya ini kalau
kalau bisa kalian minimal itu memilih kata kuncinya itu kurang lebih 40 sampai 50 kata kunci. Itu ya teman-teman. Kalau bisa jangan kurang supaya lebih gampang naiknya dan lebih gampang ditemukannya. Kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah memilih kata kunci apa aja yang pengen kalian pergunakan, maka nanti si kata kunci ini akan langsung dipisahin ke bawah ini ya. Nah, kalau misalkan udah dipisahin di bawah ini, di sini kalian tinggal klik copy to clipboard aja. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal masuk ke konten kalian yang ada di sini di Shutterstock. Lalu kemudian habis itu di sini kalian tinggal masuk ke kolom keyword yang ini kalian klik. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal pastikan aja si kata kunci ataupun si keyword yang tadi udah kalian copy menggunakan Aimstock. Nah, kemudian habis itu kalau udah di sini kalian tinggal klik enter aja. Nah, maka nanti si kata kuncinya ini akan langsung masuk ke si kolom yang ada di sini ya di bawah ini. Nah, ini sebenarnya untuk kata kuncinya masih kurang ya. Ini kata kunci gua ternyata baru ada 29 kata kunci. Kalau menurut si Shutterstock sih dia lebih bagusnya itu untuk kata kuncinya kurang lebih 40 sampai 50 kata kunci aja. Nah, cuma ini untuk mempersingkat waktu durasi videonya. Jadi di sini gua contohin 29 kata kunci aja ya. Karena kalau misalkan gua nyari-nyari lagi di sini, ini bisa makan waktu durasi video. Gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin pengen upload ataupun pengen nambahin kategori, gua tetap saranin kalau bisa si keywordnya ini di atas 40-an. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah naruh kategorinya, langkah selanjutnya kalian tinggal masuk ke kolom deskripsi yang ada di sini. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal isi deskripsi yang sesuai dengan si foto kalian. Nah, kalau misalkan kalian bingung mau ngisi deskripsinya apa, di sini kalian bisa copy paste lagi menggunakan si Aimstock tadi yang ada di sini. Sini kan ada banyak foto macan putih nih. Kemudian seperti yang kalian lihat di sini kan ada kayak deskripsinya nih. Ada beautiful white tiger couple in forest. Terus habis itu di sini ada tulisannya juga nih yang berisi deskripsinya. Kemudian habis itu di sini kalau misalkan kalian cari lagi, ini nanti akan ada lagi nih. Nah, ini ya, tiger bengal white variation beautiful female white tiger. Nah, misalkan ini kita pakai yang ini deskripsinya, ini kita copy, lalu kita tinggal pastikan aja di sini. Kalau misalkan kalian nggak pengen capek-capek ataupun nggak pengen ribet-ribet mikir untuk mengisi deskripsi yang sesuai dengan si foto kalian. Kemudian habis itu kalau udah di sini di kolom kategori, ini kalian tinggal klik, lalu kalian tinggal sesuaikan kategori foto kalian dengan pilihan kategori yang ada di sini. Nah, karena kategori foto gue ini adalah kategori hewan atau binatang, jadi di sini gue akan isi animal atau wildlife. Kemudian untuk kategori 2 ini optional ya. Ini bisa kalian isi kalau misalkan kalian pengen isi, tapi kalau misalkan nggak pengen isi nggak apa-apa. Kemudian untuk lokasi juga optional, ini kalian bisa isi kalau misalkan kalian pengen isi. Ini lokasi pengambilan fotonya ya. Nah, untuk lokasi pengambilan foto misalkan ini gue ngambilnya di Lembang Park Zoo, di salah satu kebun binatang yang ada di Bandung, tepatnya di Lembang. Jadi di sini gue akan isi Lembang, Bandung. Nah, kemudian habis itu kalau semuanya udah kalian isi atau udah kalian lengkapi, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal klik submit aja. Nah, kemudian habis itu udah beres ya teman-teman. Setelah kalian klik submit, maka nanti di sini akan ada tampilan kayak gini, yang dimana nanti di sini si foto kalian tersebut yang udah kalian upload tadi itu nanti akan masuk ke dalam tahap peninjauan di kolom pending yang ada di sini. Yang artinya si foto kalian ini akan ditinjau dulu sama tim Shutterstock-nya kurang lebih sekitar 5 hari. Yang dimana nantinya setelah 5 hari kalian nanti akan dapat pemberitahuan apakah si foto tersebut bisa dikomersilkan atau enggak di Shutterstock. Nah, kalau misalkan nggak bisa dikomersilkan, nanti biasanya mereka akan ngasih tahu penyebabnya apa aja dan kalian perlu membenahi dulu hal-hal apa aja yang kurang di dalam foto kalian yang menyebabkan si foto kalian ini nggak lolos verifikasi. Gitu ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan lolos verifikasi, selamat, maka nanti si foto kalian akan masuk ke kolom review yang ada di sini. Yang artinya si foto kalian ini udah berhasil dipajang dan udah bisa langsung dikomersilkan melalui si Shutterstock ini. Gitu teman-teman. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya nih, sambil menunggu si konten ataupun si hasil foto kalian ini ditinjau sama si tim Shutterstock-nya, di sini kalian bisa melengkapi profil pembayaran kalian dulu untuk menerima pembayaran yang nantinya akan kalian terima apabila ada foto kalian yang berhasil terjual di si Shutterstock ini. Nah, untuk melengkapi kolom pembayarannya, di sini kalian tinggal masuk ke dashboard aja dengan cara klik tombol Shutterstock yang ada di sini. Kemudian habis itu nanti di sini akan ada tampilan kayak gini ya, yang ada tulisannya please provide us your payout detail. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik aja di kolom payout detailnya yang ada di sini. Kemudian habis itu nanti di sini kalian tinggal scroll ke bawah. Nah, nanti di bawah sini akan ada kolom payout information. Nah, di kolom payout information ini kalian tinggal pilih metode pembayaran apa yang pengen kalian pergunakan untuk mencairkan pendapatan kalian dari si Shutterstock ini. Nah, untuk metode pencairannya sendiri di Shutterstock ini menggunakan 3 metode pencairan, yaitu yang pertama ada Payoneer, ada PayPal, ada Skrill. Kalau misalkan kalian pengen menggunakan metode PayPal, di sini kalian tinggal pilih PayPal. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal masukin aja alamat email dari akun PayPal kalian. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau udah, di sini kalian perlu perhatikan juga untuk batas minimal pencairan dari si Shutterstock ini tuh minimal pencairannya adalah sebesar 35 US dollar atau sekitar 500.000 rupiah. Itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan si saldo balance kalian di si Shutterstock ini yang ada di sini nih di kolom earning summary yang ada di sini belum mencapai
mencapai $35, maka di sini kalian belum bisa melakukan penarikan dari si Shutterstock ini, gitu teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk cara penarikannya sendiri dari Shutterstock ini ke akun PayPal kita, itu caranya gimana bang? Nah, untuk cara payoutnya sendiri dari si Shutterstock ke akun PayPal kita, ini tuh kita nggak bisa payout manual ya. Jadi untuk payoutnya ataupun untuk pencairannya ini dilakukan secara otomatis setiap 1 bulan sekali, atau pas awal bulan mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 di bulan berikutnya. Itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nih pendapatan kalian ataupun penghasilan kalian bulan ini, bulan Juni udah mencapai $50, maka si pendapatan $50 kalian ini baru akan ditransfer ke akun PayPal kalian di bulan berikutnya atau setelah masuk ke awal bulan Juni. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk pembayarannya ini tuh otomatis, yang dimana kalian nggak perlu mengklik pencairan secara manual seperti pada kebanyakan platform freelance pada umumnya. Gitu ya. Jadi di sini untuk Shutterstock ini kalian tinggal nunggu aja sampai si pencairan tersebut dikirim setiap awal bulannya. Jadi kayak sistem gajian payroll gitu ya. Nah, kemudian habis itu pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan pendapatan kalian belum sampai $35 dari hasil penjualan foto kalian, misalkan baru $15 sampai $20 nih, itu gimana tuh bang? Apa bisa dicairin apa enggak? Jadi seperti yang gue bilang tadi, kalau misalkan masih di bawah $35, itu si saldo pendapatan kalian itu tuh akan disimpan dulu di akun kalian dan nggak akan dikirimkan ke akun PayPal kalian kalau misalkan si saldonya masih kurang dari $35. Jadi mau nggak mau kalian harus melakukan penjualan terus ataupun mengupload foto sebanyak mungkin supaya memperbesar penghasilan ataupun pendapatan kalian agar nantinya si saldo tersebut bisa dikirim tiap bulan ke akun PayPal yang udah kalian daftarin sebelumnya. Gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja teman-teman tutorial gua kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet dengan cara memanfaatkan kamera HP kita aja menggunakan Shutterstock.com versi Maijun Tarlando Sinaga. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!